Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis rencana pelaksanaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Malika Nur Agustin yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri, Siska, dan Apridita. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan revisi RPP. Yang pertama adalah perkembangan revisi RPP. Pada RPP 1 lembar kelas 2 semester 1, revisi 2020 sampai 2021 ini, tema pembelajaran masih sama dengan versi sebelumnya, sesuai program tahunan. Program semester dan silabus terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan pada buku guru dan buku siswa antara cetakan pertama dan kedua. Pada cetakan pertama, tema berjudulnya Kegiatan Sehari-hari. Pada cetakan kedua, tema berjudul Tugasku Sehari-hari. Pada cetakan pertama isi dari tema 3 secara keseluruhan menunjukkan perilaku kedisiplinan penyajian pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, sedangkan pada cetakan kedua tema menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah atau sehari-hari. Selanjutnya, saya persilakan untuk Putri membacakan materi yang kedua. Nama saya Putri Nabila. Saya akan menjelaskan tentang penilaian sikap. Penilaian sikap pada cetakan ke-1, teknik dan instrumen penilaian sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan pada cetakan kedua, teknik dan instrumen penilaian sikapnya terdiri dari 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pada sikap spiritual, ranah yang diteliti yaitu ketaatan beribadah, perilaku bersyukur, kebiasaan berdoa, dan toleransi. Sedangkan pada sikap sosial yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Selanjutnya, saya persilakan untuk Siska membacakan materi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian pengetahuan. Pada catatan RPP tentang teknik dan instrumen, penilaian pengetahuan meliputi 2 tes, yaitu tes tertulis dan observasi pengamatan. Pada tes tertulis, teknik yang digunakan yang pertama memilih jawaban, misalnya jawaban benar atau salah dan sebagainya. Yang kedua, mensuplai jawaban seperti mengisi dan melengkapi, menjawab dengan singkat, dan menguraikan. Pada tes observasi atau pengamatan digunakan pada saat berdiskusi, tanya jawab, bercerita, berpidato, dan berpendapat. Sedangkan pada cetakan kedua, teknik instrumen penilaian pengetahuan meliputi 3 tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada tes tertulis, teks soal dan jawabannya tertulis, yaitu berupa pilihan ganda, isian benar atau salah, menjodohkan, dan menguraikan. Pada tes lisan, berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan secara lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Dan yang terakhir pada penugasan. Pada penugasan berupa pemberian tugas kepada peserta didik baik untuk dilakukan di sekolah, rumah, maupun di luar sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, saya mempersilahkan untuk Apridita membacakan materi yang terakhir. Nama saya Apridita Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan. Pada RPP lengkap, teknik dan instrumen penilaian sikap berupa penilaian sikap spiritual, berperilaku syukur, berdoa sebelum belajar, dan toleransi dalam beribadah. Sedangkan pada RPP 1 lembar,
Teknik dan instrumen penilaian keterampilan meliputi 2 teknik penilaian, yaitu penilaian observasi dan tes tulis. Jenisnya multiple choice. Penilaian berupa kumpulan lembar observasi, pilihan ganda atau Google Form, dan LKPD. Selanjutnya adalah sesi penutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.